bisa jalan-jalan tanpa aku bayar gitu kan. Aku bisa ke Bali, ke Jakarta. Halo Kak, Halo, apa Mbak. kabarnya? Mbak aja. Oh Mbak aja ya? Iya, Oke. Mbak aja. Gimana kabarnya Mbak Tika? Alhamdulillah baik banget. Oke. Gimana kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Agak deg-degan nih Mbak, maaf sekali. Nggak apa-apa. Nah, Mbak Tika ini kan ternyata juga aktif sebagai konten kreator ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, dan sekarang lagi bekerja di toko Mas Sembada Gold ya, betul nggak Mbak? Betul. Wah, keren banget. Nah, Mbak Tika, sebelumnya nih makasih banget udah nyempetin hadir bareng kita semua untuk ngobrol santai di podcast Fakultas Dakwah dalam segmen Kata Alumni. Iya. Oke. Nah, ngomongin masa kuliah nih Mbak, pasti banyak banget nih ya cerita seru dan berkesan buat Banyak Mbak banget. Tika dari mungkin maba sampai proses skripsi gitu ya. Iya. Boleh nggak sih Mbak diceritain ada momen yang mungkin spesial yang sampai sekarang masih ingat dalam dirinya Mbak Tika dulu ketika kuliah sampai akhirnya lulus gitu? Oke, aku sedikit bercerita aja ya, nggak apa-apa, kita santai aja. Dari awal mula aku masuk UIN Saizu, sebenarnya UIN Saizu emang pilihan aku, ya pilihan aku, karena emang udah dari dulu aku jauh dari orang tua dan ya udah dewasa mending dekatkan ke orang tua. Jadi ya aku, asal aku kan dari Cilacap, jadi aku langsung cari-cari universitas yang bagus ya, yang dekat ya, dan ketemulah bersama di keluarga besar UIN Saizu. Oke, Masya Iya. Allah. Dan menurut aku ya, masa-masa kuliah itu benar-benar masa-masa kita untuk berproses ya. Dari mulai maba sampai kita selesai skripsi, banyak banget momen spesial, banyak banget apa ya, hari-hari untuk kita bisa terus belajar hal-hal yang baru. Dan aku sebenarnya nggak ekspektasi ya kalau aku bakal seaktif ini dulu di perkuliahan gitu ya. Kok bisa aku seaktif itu? Karena mungkin manajemen waktu aku harus terus dilatih, jadi aku nge-push buat diri aku buat terus, oh iya aku harus gerak nih, aku harus memulai hal yang baru nih. Nah, walaupun sesuatu hal yang baru ini emang terkesan sulit ya, tapi kita coba. Iya, apa salahnya mencoba kan? Kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu rasanya kan? Iya, betul. Nah, dulu aku nggak sempet ya, emang aktif di organisasi. Mulai dari awal aku masuk perkuliahan aku udah aktif ekstra PMI. Aku aktif di sana. Terus aku masuk ke intra kampus di HMJ. Aku dulu ya sebagai anggota. Terus kok tiba-tiba bisa jadi ketua ya? Dulu iya, aku sebagai ketua HMJ. Ya, terus setelah itu satu periode berlalu sangat-sangat berkesan bagi aku ya. Karena the first time aku bisa jadi ketua dan menahkodai perahu yang sangat besar kayak gitu ya. Satu prodi komunikasi penyiaran Islam. Dulu masih namanya HMJ, sekarang udah HMPS ya. Iya, udah HMPS. Terus setelah aku setelah aku menahkodai HMJ, aku selesai satu periode dan ketemu banyak banget relasi dari luar ya, dari luar kampus, yang dari Kudus ada, kan itu ada kayak grup ketua-ketua satuan itu ya gitu kan, KPI. Kita bisa sharing apa aja yang ada dan belum ada di Fakultas Dakwah ini, terkhusus KPI ya. Jadi aku bisa jadi trial and errornya gitu kan. Terus ketemu teman-teman yang super, ya Allah, aku nggak nyangka bisa ketemu teman-teman yang super keren banget gitu loh ya. Apalagi dari prodi KPI ternyata banyak banget siswa yang berprestasi gitu ya. Dan salah satunya kemarin yang diundang Mbak Danasti itu sempat aku bawa beliau ya ke dulu itu ke apa ya, ke Kudus, kalau nggak salah Kudus ya. Dan dia menjadi juara pertama. Kan menjadi suatu kebanggaan sendiri ya. Aku membawa mahasiswa yang berprestasi ini dari Fakultas Dakwah terkhusus KPI ke kancah
wilayah. Mm-mm. Ya, kita masuknya ke wilayah 3. Terus aku masuk ke SEMA. Dulu itu aku SEMA sebagai wakil ketua. Aku belajar lagi nih, kan dulu aku menjadi ketua dan SEMA menjadi wakil ketua. Mm-mm. Dan aku memposisikan seperti ini menjadi apa ya? Membersamai ketua itu seperti ini. Kita bertukar pikiran bersama ketua. Kan roda itu terus berputar ya. Masa aku harus di atas terus? Kan nggak mungkin. Kita harus memposisikan dimanapun kita berada dan kita bisa kayak gitu. Terus ya mungkin momen-momen spesial di perkuliahan, terlebih aku lebih mengutamakan di organisasi. Karena hampir semua waktuku habis di organisasi gitu ya. Karena seseru itu ternyata gitu. Kita bisa berlatih manajemen waktu yang benar, melatih emosional, kedewasaan, terus kayak punya skill-skill yang baru. Oh, ternyata aku bisa ini. Oh, ternyata aku bisa ini. Dan sampai saat ini aku ternyata aku lebih pede nih depan kamera gitu ya. Kayak aku lebih bebas berekspresi dan akhirnya membawa aku sampai ke jadi kayak content creator seperti ini gitu ya. Gitu sih, Mbak. Oke, keren banget Mbak, dan penuh kenangan ya. Emang kenangan banget. Sampai aku kayak aku nggak rela teman-temanku udah pada lulus dan aku pun kayak gak nyangka loh kok udah pada pisah semua gitu kan, udah ada yang kerja di sini, teman-teman organisasi aku tuh keren-keren semua sih. Oke Mbak Tika, aku jadi penasaran nih Mbak. Selama kuliah kan Mbak Tika ini aktif di organisasi ya. Iya, betul. Nah, gimana sih cara Mbak Tika ngatur waktu organisasi, rapat lah, kuliah lah, terus skripsian, sidang, itu gimana ngejar skripsian, ngejar waktu-waktu itu buat ngatur itu semua? Ada tips dan triknya atau gimana sih Mbak? Cerita dong Mbak. Sebenarnya ya mungkin hampir sama ya. Kayak mengatur waktu, soal manajemen waktu itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau diri kita ada kemauan untuk improve atau untuk berubah, kita nggak males gitu kan, itu bisa sebenarnya, semua orang bisa. Itu tergantung ke kemauan diri sendiri. Dan dulu mengatur waktu kayaknya ya alhamdulillah ya, maksudnya aku lulus dengan predikat Kamlet juga, dan aku bisa menyelesaikan semua tantangan-tantangan di kuliah. Aku bisa berproses di organisasi manapun aku bisa. Jadi buat teman-teman yang kadang ada yang bingung ya, kayak aku mau lulus Kamlet nih, berarti kayak aku kayaknya nggak bisa masuk organisasi atau nggak bisa aktif. Kayak aku pengen fokus belajar nih, kayak gitu. Belajar itu nggak harus di kelas ya teman-teman ya, karena di kelas pun ada kayak mata kuliah, misal apa ya, kepemimpinan yang kayak gitu-gitu, apa ya aku lupa pokoknya. mata kuliah kayak teknik negosiasi, lobby dan negosiasi. ya kayak gitu gitu kan nggak harus di dalam kelas. Kita masuk organisasi, kita ketika akan bikin event pun kita pasti nego dengan orang lain dong. Kita mau bikin event, kita nego kayak misal secara gampangnya lah, kayak misal kita mau pakai audit, ya kita bisa nego-negoan kan, kayak oh ternyata berlatih negosiasi itu nggak harus di kelas, nggak hanya semuanya materi, enggak ya. Jadi kita bisa langsung praktek tanpa kita sadari itu kita lagi praktek mata kuliah itu gitu. Jadi kalau mau aktif organisasi silahkan ya teman-teman, mau aktif organisasi boleh, mau aktif di luar kampus boleh ya, kayak misal jadi ikut volunteer ya, itu bisa banget teman-teman ya. Kayak asal kalian jangan melupakan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Kayak kalian harus tetap masuk kuliah, kalian nggak boleh bolos yang terlalu banyak kan, karena ada maksimalnya gitu kan. Kalian bisa memanage waktu itu ketika kalian mau dalam diri ini improvisasi diri, kalau kalian mau untuk berubah dan mencoba kayak gitu. Jadi balik ke diri sendiri dulu ya Mbak Tika ya. Seperti itu. Ya karena kan
banyak yang ngomong kalau aktif di organisasi jadi lupa kuliah, Nah, jadi itu. lupa skripsian gitu ya. Nah, jadinya yang maba-maba nih ada kepikiran, "Ah, aku nggak mau organisasi, aku nggak mau UKM lah, aku mau fokus aja gitu di kelas," gitu kan. Dan belum tentu ya dia fokus Iya. di kelas, lulusnya kamdut juga. Iya, cepat gitu. Nggak mesti ya, Mbak. Nggak Jadi mesti. semua balik ke diri Diri sendiri. sendiri. Oke, luar biasa banget nih Mbak Tika. Pasti banyak banget pengalaman berharganya ya di waktu kuliah sampai akhirnya sekarang sudah lulus. Nah, sekarang Mbak Tika kan lagi aktif bikin konten ya, jadi konten kreator. Nah, awal mulanya Mbak Tika itu bisa tertarik dan akhirnya sampai terjun ke dunia kreator itu gimana, Kayak Mbak? gimana ya? Awal mulanya gimana, Mbak? Awal mulanya Atau nggak disengaja atau emang sudah di planning gitu, Mbak? Bisa sedikit diceritakan? awal mulanya dorongan dari orang-orang sekitar. Kayak kamu tuh bisa loh, maksudnya aku emang anaknya ekstrovert ya. Tapi ekstrovert aku tuh harus diarahkan kemana, kayak gitu loh. Kayak aku ekstrovertnya kan nggak mungkin ke hal-hal yang nggak bener juga kan. Kayak oke, kamu kesini aja, kamu coba kembangkan diri kamu sendiri. Kayak kamu pasti bisa nih jadi orang, maksudnya jadi orang itu ya. Kayak aku bisa menemukan skill aku kayak gitu. Dan akhirnya lama kelamaan karena terbiasa aku juga ngobrol di depan banyak orang kayak gitu ya. Terus aku di depan kamera sudah terbiasa dan akhirnya kayak I'm enjoy gitu. Aku enjoy di sini. Ternyata seasik itu gitu kan. Walaupun kata orang, aku nggak pede gitu kan. Ya mungkin sebagian orang ada yang bisa dan nggak bisa karena skill orang-orang beda-beda ya. Jadinya kayak aku, oh ternyata aku bisa nih di bidang digital kayak gini, kayak misal content creator, copywriter dan lain-lain. Aku coba semuanya kayak sampai membawa aku jadi seperti ini gitu. Masya Allah. Nah, oke Mbak Tika, selain jadi konten kreator nih, ternyata Mbak Tika sekarang juga lagi kerja juga di toko Mas Sembada Gold ya. Ya, Betul. Boleh dong Mbak Tika ceritain gimana Mbak Tika berarti sambil jadi konten kreator sambil ya. kerja di Sembada Gold. Boleh nggak Mbak cerita sedikit gimana kok bisa bercabang ini ya, bagi waktunya juga, terus apa di bidang apa di Sembada Gold ini? Apakah di bidang promosinya juga atau bagaimana Mbak Tika? Sebenarnya kompleks ya. Aku tuh kayak untuk utamanya kerja ya di Sembada ya. Aku konten kreator di sana dan sebenarnya kalau zaman sekarang ya kerja kan nggak harus satu tempat gitu ya. Iya sih Mbak. Iya, kamu tuh harus punya beberapa side job dan ya itu juga salah satu untuk kita bisa mengembangkan diri kayak gitu. Kebetulan aku berarti triple job. Tapi hampir sama semuanya mengenai media, content creator kayak gitu. Tapi utamanya aku di Sembada sebagai content creator. Content creator itu asik loh. Aku bisa sampai keluar kota jalan-jalan kayak gitu berkat menjadi content creator ya. Jadi kayak ternyata aku bisa jalan-jalan tanpa aku bayar gitu kan. Aku bisa ke Bali, ke Jakarta bolak-balik kayak gitu-gitu. Ya aku maksudnya kayak ternyata dunia content creator itu nggak harus menjadi content creator yang di dalam satu tempat itu. Kita bisa lebih menjangkau luas lagi kayak gitu. Nah, berarti banyak banget nih Mbak yang tanya misalnya kayak sekarang kan orang kebanyakan apalagi orang tua ya mikir kalau kerja itu ya di kantor, di satu tempat gitu ya. Mungkin masih ada yang punya kepikiran, pastinya kalau anak muda mungkin sudah berkembang, cuma kayak orang tua kan pasti ada punya kepikiran kayak nggak ada masa depan gitu, sampai ada yang dibilang kayak gitu karena tidak menjanjikan gitu kan ya. Boleh nggak sih Mbak diceritain kalau ternyata semua itu tuh salah gitu loh, pemikiran seperti itu tuh salah gitu loh. Kayak namanya dunia kerja, kita bisa ambil apa aja yang kita bisa untuk atur waktunya, tidak harus kita jadi PNS gitu kan ya Mbak ya. Itu pemikiran sangat kolot ya. Kolot sekali ya kalau ada orang yang ngomong kalau kerja itu harus PNS gitu kan. Zaman sekarang ya
kerja itu banyak banget. Kalian gak harus kerja menuju ke tempatnya pun, kayak misalnya dari work from anywhere. Kamu bisa kerjakan di coffee shop, kamu bisa kerjakan di kos, bahkan ya kamu bisa kerjakan dimanapun, asalkan kerjaan itu selesai. Dan side job aku tuh seperti itu, kayak aku bisa mengerjakan itu dimanapun, gak harus aku datang ke tempat itu, kayak gitu. Jadi itu kan jadi income tambahan kita. Kalau sebenarnya aku nggak mau menyalahkan untuk pemikiran anak itu tuh harus jadi PNS gitu, karena mungkin ada plus dan minusnya menjadi PNS dan tidak menjadi PNS gitu kan. Kalau kamu nggak jadi PNS, kamu kan nggak dapet tunjangan akhir. Ya gitu kan. Sebenarnya mungkin lebih ke orang tua itu khawatir lebih ke sananya. Kamu udah terjamin sampai akhir, sampai tua untuk menjadi PNS gitu kan. Tapi kalau kamu mau jadi PNS pun nggak apa-apa, kamu tapi asal punya side job yang lain. Kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi PNS juga. Disambing gitu ya. Content creator itu sebenarnya lebih ke kondisional, kerjaan kondisional ya. Mungkin kita jalan-jalan sambil di konten, Nah, nanti itu malah balik lagi modalnya ya, Mbak. Sekarang itu udah zaman digitalisasi ya teman-teman ya. Dalam satu tim kan ada ya banyak ya, kayak ada desain grafis, foto, videographer, copywriter, terus apa ya, banyak lah ya, kayak content creator seperti aku, digital marketingnya kayak gitu. Itu bisa dikerjakan dimanapun. Kamu punya skill desain grafis, kan ada ya matkul desain grafis ya. Ada. Ya, kamu bisa ambil proyekan dari perusahaan besar, kamu bisa ambil, tapi kan kamu kerjakan di mana saja, kayak gitu. Kamu kerjakan di mana saja. Nggak harus yang duduk di Nggak harus kantor yang gitu duduk ya, di Mbak. kantor, gitu Mbak. Betul seperti itu. Kamu suka nulis nih, misal jadi copywriter, kamu bisa. Untuk artis-artis pun banyak sekarang untuk mencari copywriter, konten-konten mereka kayak gitu. Kamu bisa work from anywhere, kamu bisa kerjakan ini di Purwokerto kayak gitu loh. Walaupun yang mengerjakan itu nanti yang eksekusinya foto videographer yang di sana gitu. Jadi gampang banget ya teman-teman, pokoknya nggak bakal nyesal masuk KPI, karena begitu luas untuk kita bisa belajar dimanapun, apapun, karena semuanya di matkul hampir semuanya sudah kita pelajari dasar-dasarnya. Jadi banyak hal dari matkul itu, materi-materi yang bisa kita bawa Kita bawa ke dunia kerja ya, ke Pak. dunia kerja. Apalagi di dunia konten kreator gitu ya, Iya, di media. dunia digital, di media sekarang yang dimana apa-apa sekarang butuh nih digital ya. Semua ya. Semua pakai digital sekarang. Cari cuan juga bisa lewat Instagram, lewat Facebook gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita di sore hari ini, Mbak Tika, ada nggak sih pesan dan motivasi khusus untuk sobat dakwah semuanya yang nonton, yang lagi berjuang menempuh perjalanan kuliah dan karir di dunia kerja nanti setelah lulus gitu? Pesan ya, aku sih berpesan kayak cobalah hal baru ya buat teman-teman, apapun itu coba aja dulu ya, karena belajar adalah investasi buat diri kita sendiri. Dimanapun kamu berada, tetap terus belajar ya. Kayak kamu lagi memposisikan menjadi mahasiswa, kamu belajar semua hal-hal yang bisa kamu ambil ketika menjadi mahasiswa kayak gitu, karena kesempatan nggak datang dua kali. Aku udah keluar, maksudnya aku udah lulus jadi mahasiswa, dan aku nggak bisa mengulangi menjadi mahasiswa S1 lagi bersama teman-temanku lagi, bersama momen-momen itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman, tetap terus belajar ya, dimanapun kapanpun, terus coba hal baru ya, terus coba hal baru, karena belajar untuk investasi diri kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Tika. Masya Allah, luar biasa banget nih sharingnya Mbak Tika pada sore hari ini ya teman-teman. Nah, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sobat dakwah semuanya, yang dimana dari pentingnya aktif berorganisasi, mengasah skill, hingga semangat dan terus produktif ya Mbak Tika ya. Terima kasih banyak Mbak Tika sudah hadir dan berbagi cerita di segmen Kata Alumni.
Dan untuk sobat dakwah semua dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Fakultas Dakwah. Saya Isnaini Anis Lutfianti, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast Fakultas Dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.